Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi'is hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Cinta YouTuber, insyaallah kita sama-sama diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat, diberikan panjang umur, sehingga kita masih ada kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi amal kebaikan, sehingga nanti akan kita bawa ke alam akhirat atau alam kubur terlebih dahulu. Salawat beriring salam mudah-mudahan Allah berkenan untuk melimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umatnya yang setia kepada sunnah-sunnahnya, syariat-syariatnya, dan mudah-mudahan kelak kita di akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pecinta YouTuber rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di tengah kita dilanda COVID yang begitu dahsyat, di tengah-tengah kita yang melanda Indonesia umumnya dan khususnya di wilayah Cikarang Barat, Rumahan Depsos, Telaga Asih. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah nasihat atau pencerahan untuk kita semua yang mau mendengarkannya, wabil khusus untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan bisa menjalankannya. Namun sebelum mendengarkan pencerahan dari saya, bukan ceramah, bukan ngajar, tapi berupa pencerahan saja, silakan di subscribe, like, dan share terlebih dahulu. Jangan lupa. Ikhwan fillah rahimakumullah, banyak di zaman sekarang ini orang-orang takut mati, tapi dia tidak yakin dengan akhirat, atau takut mati tapi dia tidak berbekal untuk akhirat. Sekarang ini di tengah COVID-19 atau COVID-21 yang begitu banyak di pemakaman Kedurenan, Bekasi, itu hari ini aja yang saya dapat beritanya adalah sudah memakamkan 35 orang. Kita bisa bayar. Di pemakaman Wanajaya, Kabupaten Bekasi, itu sehari bisa 12-15 orang. Sehingga kalau kita berdiri di pinggir jalan ke pemakaman itu, bolak-balik ambulan dan bunyi sirene tanda mengangkut jenazah. Luar biasa. Berarti kematian itu dekat sekali dengan kita. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena kematian itu begitu dekat dengan kita,
Karena kematian itu begitu sangat-sangat dekat dengan kita, maka hendaklah kita waspada. Tetapi waspada bukan berarti kita menghindar dari kematian itu. Tapi waspada adalah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik kematian. Kalau kita menghindar dari kematian itu suatu hal yang tidak mungkin. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati, tinggal cepat atau lambatnya. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut dengan kematian. Tetapi apa yang kita takutkan? Yang kita takutkan adalah ketika kita tidak berbekal dalam menghadapi kematian itu. Ketika kita tidak berbekal dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika kita tidak berbekal, ketika kita akan masuk ke dalam kubur. Bagaimana dahsyatnya, gelapnya kuburan. Bagaimana dahsyatnya, sempitnya kuburan, sepinya kuburan. Di alam kubur itu kita tidak ada tempat kita untuk meminta tolong. Di alam kubur itu kita tidak ada tempat untuk meminta bantuan. Yang ada adalah kuburan yang gelap, yang sempit, yang sunyi. Tidak ada kita bisa minta tolong. Tempat kita meraung-raung untuk minta tolong. Kecuali amal-amal kebajikan yang pernah kita lakukan, yang pernah kita perbuat selama kita hidup di dunia. Namun ketika berpisahnya antara roh dengan jasad kita, keluarnya nafas kita, nyawa kita dari tenggorokan, maka terputus. Kita tidak bisa lagi melakukan amal kebajikan. Oleh karena itu kematian sangat dekat dengan kita. Bayangkan di tempat kita sekarang ini, di tempat saya, 3 hari yang lalu istrinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 3 hari kemudiannya suaminya dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu paginya lagi tetangga kita mengumumkan kematian juga. Berita duka cita. Tetangga perumahan. Umurnya lebih muda lagi, 23 tahun. Artinya kematian itu sangat dekat dengan kita. Hidup dan mati adalah kehendak Allah. Justru karena itu kita tidak perlu takut dengan kematian itu. Tidak perlu terlalu takut dengan penyakit yang saat ini. Tetapi kita tetap melakukan ikhtiar dan tidak boleh sombong dalam menghadapinya. Karena hidup dan mati adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang perlu saya bicarakan pada kesempatan hari ini adalah kesempatan ini satu ayat di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Yang artinya adalah bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Kalau Allah memerintahkan kepada kita bersegera kepada ampunan Allah, artinya Allah tidak menginginkan kita untuk menunda waktu. Ketika Allah memerintahkan kepada kita wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kepada ampunanku, kata Allah, ampunan Tuhanmu. Berarti ketika datang waktu sore jangan nunggu sampai pagi, ketika datang waktu maghrib jangan nunggu sampai sore. Kenapa demikian? Karena kematian kita itu adalah semakin dekat. Maka kita hendaklah mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi kematian itu. Agar kenapa? Agar nanti ketika kita di alam kubur menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, tatkala nanti kita dijemur di padang mahsyar menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yang kalau di dunia boleh kita berlaku tidak adil, kalau di dunia boleh kita berlaku zolim kepada orang, menganiaya orang, tapi tatkala kita nanti menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha adil, Allah tidak bisa disombong. Baik perbuatan kita akan dibalas dengan kebaikan, buruk perbuatan kita akan dibalas dengan keburukan. Justru karena itu jangan menunda-nunda waktu kita untuk taubat kepada Allah. Apalagi zaman sekarang kematian semakin dekat, kematian semakin menghimpit kita. Maka kata Allah tadi wasari'u ila maghfiratin. Allah bersegeralah kamu kepada ampunan. Nah, itu kita harus melakukan perbuatan yang baik agar Allah mengampuni. Ikhwan fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, bagi yang belum berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, sementara umur kita sudah 40 tahun, mulailah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang sudah umur 50 tahun, kita belum menuju Allah Subhanahu wa taala, segeralah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita umur 55, 60 tahun, bahkan sudah 70 tahun, kita belum menuju Allah Subhanahu wa taala, kapan lagi? Karena kematian itu semakin dekat. Kalau kita sudah berpisah antara roh dengan jasad kita, kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah sudah tidak ada. Ikhwan fillah rahimakumullah. Justru karena itu bersegeralah kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Zaman Covid sekarang ini, banyak orang-orang yang tidak kita duga-duga ternyata dia yang kena. Banyak orang yang tidak kita kira-kira, tapi dia yang kena. Terus, oleh karena itu bersegera pada ampunan Allah adalah sangat. Karena kematian semakin dekat, kata Allah dalam Al-Quran, fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'idza jaa'a al-hum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah tiba waktunya, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Kita ingin mati kalau kita sudah berhaji. Kita ingin mati kalau kita sudah menjadi orang yang soleh.
Kita bercita-cita mau mati kalau kita sudah kaya raya, tapi tidak bisa. Hari ini ajal kita tiba, tidak ada kita kesempatan buat kita mempersiapkan. Di jauh-jauh hari Allah sudah berfirman Al-Quran. Al-Quran yang turun pada Rasulullah SAW dalam surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, hendaklah setiap diri itu mempersiapkan untuk bekal hari esok. Bekal hari esok adalah bekal kehidupan sesudah mati. Bekal hari esok. Hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk bekal hari esok. Nah, itu sebuah kematian, sebuah alam penantian yang begitu lama. Sudah berapa tahun kakek dan nenek kita dulu meninggal, hari ini belum dapat pengadilan Allah karena belum datang hari kiamat. Berapa lama mereka diam di alam kubur, menunggu di alam kubur, sampai hari ini belum juga kiamat. Andaikan kakek dan nenek kita menerima doa dari anak dan cucunya, mungkin mereka bahagia dengan pasti. Allah mengabulkan doa anak-anaknya yang soleh, cucu-cucunya yang soleh. Tetapi andai kata nenek-nenek kita, orangnya anaknya sudah tidak peduli, tidak membacakannya Al-Fatihah, berapa lama tersiksa mereka di alam kubur, karena selama hidup di dunia mereka tidak berbekal untuk akhirat. Wattaqullah, innallaha khabirun bima ta'malun. Allah akan memperlihatkan apa yang nanti yang telah kamu kerjakan. Demikian, mudah-mudahan nasihat saya ini berlaku untuk diri saya. Pasti saya senang nasihat untuk diri saya sendiri. Apabila saya membuka isi tausiah saya di YouTube, pasti saya akan teringat dan saya pasti akan tersentuh untuk berbekal untuk hari esok. Jamaah sekalian, tidak ada maksud dan tujuan untuk mengajari, tetapi kita berbagi. Balighu ani walau ayat, dalam hadis Rasulullah. Sampaikan kebaikan itu walaupun satu ayat. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam membaca ayat suci Al-Quran. Tidak bermaksud untuk melencengkan, membelokkan atau memplesetkan. Kebenaran datangnya dari Allah. Kekurangan adalah karena kelemahan ilmu yang saya dimiliki dan yang harus saya pelajari. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.